perkembangan zaman. Dan juga yang ketiga yaitu sebuah usaha yang mana bertujuan untuk mengatasi kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang akibat penjajahan dan taklid buta. Oke. Nah, di dalam gerakan pembaruan dalam Islam ini kan banyak sekali tokoh-tokohnya ya. Pernah baca atau belum nih? Belum. Oke. Di sekian banyaknya tokoh yang menjadi salah satu gerakan pembaruan dalam Islam, Ibu mengambil satu tokoh yaitu siapa? Muhammad Abduh. Pernah dengar siapa Muhammad Abduh? Belum. Oke, jadi Muhammad Abduh adalah seseorang yang lahir di Mesir pada tahun 1849. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Di mana? Ada yang tahu? Kairo, Mesir. Ada yang pengen kuliah ke sana mungkin? Nah, semoga ya suatu saat nanti bisa kuliah di sana. Amin. Kemudian beliau ini berguru kepada Jamaluddin Al-Afghani dan juga beliau adalah seorang mufti Mesir, seorang penulis dan juga seorang pendidik. Nah, beberapa pemikiran dan juga gagasan Muhammad Abduh yaitu menolak taklid. Ada yang tahu nggak taklid itu apa sih? Mbak Irma tahu nggak taklid itu apa? Mbak Nini mungkin tahu taklid itu apa ya? Lupa juga. Mbaknya tahu taklid itu? Oke, Bu kasih tahu ya. Jadi taklid adalah sebuah mengikuti pendapat dari seseorang, tapi dia tidak tahu dalilnya seperti itu. Itu ya yang namanya taklid. Nah, kemudian pemikiran dan gagasan Muhammad Abduh yang kedua adalah mendukung ijtihad. Apa ijtihad? Ada yang tahu? Mas Nabil? Lupa. Oke, jadi ijtihad adalah usaha untuk menentukan hukum syariat sendiri. Kalau misalnya ada sebuah persoalan tapi di dalam Al-Quran dan hadis belum ada hukumnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pemikiran dan gagasan dari Muhammad Abduh adalah reformasi pendidikan. Beliau menggabungkan antara ilmu agama dan juga dengan ilmu apa? Modern. Yang terakhir, pemikiran dan gagasan beliau yaitu menyebarkan pemikiran melalui tulisan, kemudian ceramah dan kolaborasi dengan tokoh lain seperti Rashid Ridho. Nah, apa sih tujuan pembaruan dari Muhammad Abduh ini? Yang pertama adalah mengangkat derajat umat Islam itu agar bangkit dari keterbelakangan dan juga mewujudkan Islam sebagai agama yang rasional, ilmiah dan sesuai dengan kemajuan zaman. Dan yang terakhir adalah membentuk masyarakat Islam yang cerdas, terbuka dan beradab. Oke, udah selesai ya. Sekarang Ibu akan memimpin diskusi. Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Nanti kalian berdiskusi. Ibu akan memberikan sebuah persoalan gitu ya. Nanti Ibu akan berkeliling ke setiap kelompok untuk memastikan apakah kalian bisa berdiskusi dengan baik atau tidak. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sebelumnya Ibu bagi terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 itu baris yang pertama, kelompok 2 baris kedua, kelompok 3 di baris paling belakang yaitu barisnya Mas Nabil ya. Oke. Kelompok pertama itu akan mendiskusikan mengenai mengapa pembaruan Islam masih dibutuhkan di zaman sekarang. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Bisa dipahami kelompok 1? Oke, Ibu kasih kertas dulu ya. Silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang kelompok 2 itu akan membahas mengenai apa nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tadi ya. Muhammad siapa tadi? Ya, oke.
itu ya, bisa dipahami? Oke, dilanjutkan kelompok 2 ya, silahkan. Selanjutnya ada kelompok 3, mendapatkan soal apa nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari sosok Muhammad Abduh. Kemudian kami menemukan jawaban. Muhammad Abduh merupakan sosok yang cerdas, terbuka terhadap perubahan dan berani memperjuangkan pembaruan di tengah arus konservatif. Ia mengutamakan akal sehat dan pendidikan sebagai jalan kebangkitan umat. Keteladanan yang bisa diteladani yaitu semangat belajar tinggi, keberanian dalam berpikir kritis, dan kepedulian terhadap kemajuan umat Islam. Benar sekali, kita kasih upah dulu buat kelompok 2. Oke, jadi keteladanan yang bisa diambil dari Muhammad Abduh salah satunya adalah kita harus berjuang untuk pendidikan. Kita harus mengutamakan pendidikan kita. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, lanjutkan kelompok 3, silahkan Mas Nabil. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pendapat tentang penggabungan ilmu agama dan ilmu modern dalam situasi pendidikan saat ini. Menurut pendapat kami, penggabungan ilmu agama dan ilmu modern itu sangat penting agar siswa memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual secara seimbang. Kemudian dengan penggabungan keduanya, peserta didik bisa menjadi pribadi yang berilmu sekaligus mempunyai akhlak yang baik. Baik, kasih bos dulu buat kelompok 3. Jadi penting ya, penggabungan antara ilmu agama dan ilmu modern saat ini sangat penting. Tujuannya adalah apa? Supaya siswa itu punya kecerdasan intelektual dan spiritual yang seimbang. Bisa dipahami anak-anak? Oke, diskusinya telah selesai ya. Kita tutup diskusinya, kemudian ibu punya kuis ya. Silakan anak-anak bisa membuka bawah HP kan? Ya, buka Google-nya, kemudian dicari quizzes.com. Bisa dicari sekarang. Oke, silakan ya. Bisa dicari Mas Iki? Sudah? Oke. Kalau sudah masuk ke quizzes, bisa memasukkan kode ini ya. Kelihatan nggak? Oke, silakan dimasukkan kodenya ya. Sudah? Sudah bisa masuk belum? Sudah bisa? Bisa? Oke, sepertinya ada kendala ya, harus masuk adminkan dulu. Iya, Bu. Oke, udah nggak apa-apa, nanti ibu linknya bagikan di grup WA, kemudian anak-anak bisa mengerjakannya dari rumah ya. Ini sebagai tugas hari ini, nanti nilainya untuk ibu akan share minggu depan. Seperti itu ya.